Terus akhirnya dia cerita nangis karena suaminya udah beda, udah gak ngasih duit lagi sama dia gitu kan. Akhirnya diarahin deh tuh sama si abah ini, pesugihan aja Neng. Pesugihannya apa yang saya dapat gitu kan. Dia dijanjiin di pesugihan itu di daerah Gunung Kawi di Jawa Timur. Nanti setelah ritual itu dan segala macam, pokoknya dia dapat sampai 3M. 3M. Malam itu kan kita disuruh bawa karung ya. Jadi daun-daunnya itu ditaruh di karung. Total ada 4 karung. Karung yang besar-besar ya. Sebelum kita pergi, pokoknya kalau udah nyampe rumah baru dibuka. Apa yang aku lihat di sana real itu daun Bang, daun kering. Setelah udah nyampe di rumah, kita buka, ternyata duit Bang. Duit banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Kak Jenny. Ya. Serasa ingat piaraan di rumah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jenny juga kebetulan namanya ya, kucing saya. Oke Kak Jenny, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Kak Jenny ini katanya punya pengalaman mistis ya tentang pesugihan di Gunung Kawi. Betul. Itu boleh di-spill sedikit dulu aja seperti apa kisah yang mau Kak Jenny ceritain nanti. Aku pernah nganterin temen deket aku ya kan. Nganterin pesugihan di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Gunung Kawi. Dan setelah pesugihan itu memang banyak banget tumbal. Banyak banget korban. Oke, disimpan dulu aja kalau gitu Kak Jenny ceritanya. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Jenny menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Jenny udah siap bercerita? Insya Allah siap. Insya Allah ya. Oke, kalau gitu silahkan Kak Jenny. Oke, jadi di tahun 2018 saya dikenalin sama temen. Posisinya memang temenku ini punya saudara. Dikenalin, akhirnya dekat dan nyambung. Ya kan? Nah terus selama kita deket, temenan, nyambung dan segala macam, kita sering bareng. Dan akhirnya tuh dia banyak cerita keluh kesah segala macam tentang masalah hidupnya dia, masalah rumah tangganya dia, rumah di orang tuanya juga gitu kan. Sampai akhirnya itu berjalan berapa tahun temenan sama dia, dan akhirnya ini aku nih nggak sampai temenan lagi sama saudaranya ini, lebih ke dia intensnya gitu, ya kan. Dia itu istri kedua dari pengusaha besar lah ya bisa dibilang. Nah mungkin karena dia di rumah itu boring atau bete, jadinya ya ngabisin waktu memang sama teman-temannya. Setiap malam nongkrong lah, ya kan, ngopi lah apa segala macam. Pokoknya hari-hari itu sama dia, sampai kita video callan, sleep callan itu ya berdua sampai 3 jam. Jadi akhirnya saling mengenal, ya kan.
Nah terus sampai akhirnya aku nih nyaranin dia, sayang gitu kan, punya uang lagi banyak-banyaknya, nggak dialokasiin untuk usaha lain daripada istilahnya buat neraktir temen ya kan, yang nggak jelas. Mendingan bikin deh, aku manggil dia kan kakak, kak bikin usaha lagi dong kak, daripada nggak karuan gitu abis kan. Karena kalau misalnya main sama si kakak ini, sebut aja namanya ini aja ya, Mawar. Oke. Jadi Kak Mawar ini kalau misalnya nongkrong sama kita itu duitnya gepokan bang, selalu gepokan, nggak pernah recehan, ya kan. Terus ya udah akhirnya aku kasih usul, akhirnya dia bilang mendingan usaha apa sih gitu. Akhirnya aku nyaranin buat usaha laundry. Ya dari segala macam pokoknya aku kasih tahu, aku ajarin. Akhirnya sampai buka deh tuh laundry, sampai nyari survei tempatnya juga aku juga bareng sama dia gitu kan. Ya udah akhirnya berjalannya laundry, alhamdulillah mulai naik. Tapi kan namanya usaha yang ini sudah besar, dia mau mulai usaha ini yang laundry yang satu lagi ini kan nggak mungkin langsung besar gitu bang. Jadi prosesnya, tapi alhamdulillah dengan namanya usaha baru yang dia gelutin, perlahan-lahan mulai rame dan segala macam. Ya udah akhirnya ya emang sama-sama basically kita usaha ya kan, usaha laundry. Ya udah akhirnya berjalan deh tuh sampai akhirnya sama suaminya ini dia tuh kesel, namanya istri kedua kan. Suaminya kadang pulang kadang enggak, pokoknya yang dijajalin cuma duit. Kalau aku mah sebagai ini kan namanya perempuan, kalau kita udah dikasih duit mah ya udah gitu ya, diem aja. Tapi ternyata ada kekecewaan dan ada dendam tersendiri buat dia akhirnya begitu ya. Ya bagaimana, aku juga sebelum terlalu jauh sama dia ini, dia memang suka main ke dukun-dukun gitu, spiritual gitu ya. Akhirnya aku diajak dah tuh sama dia ke daerah-daerah, ada daerah Bekasi, ada daerah Sukabumi, ada. Untuk apa? Yang satu buat supaya suaminya ini biar betah di rumah lah awalnya kayak gitu. Jadi memang beberapa kali aku nganterin dia ke orang pintar. Ya akhirnya tahu dia suka main begituan. Sempet ngeri sendiri karena pas udah taunya karakter dia seperti itu sama temen dekatnya dia, kalau dia kesel larinya kemana? Ke orang pintar buat ngerjain gitu. Supaya ya istilahnya kebanyakan kan dia teman-temannya emang usaha. Jadi supaya usahanya sepi lah apa segala macam, dia ngeluapinnya tuh dengan ke orang pintar gitu. Terus sampai akhirnya ini lagi jaya-jayanya dia, si suaminya ini jaya-jayanya itu kena apa ya, dikerjain orang, mungkin kalau ada bahasa kita mah pesaing. Sampai akhirnya itu dia agak drop, agak turun lah gitu. Tapi tetap dia dengan gaya hedonnya dia nggak mau nunjukin kalau dia tuh lagi terpuruk, nggak mau nunjukin kalau dia nggak ada uang. Pokoknya tetap deh kalau setiap nongkrong itu pasti dia. Dan kita sampai teman-temannya ini walaupun kita punya uang tetap dibekali sama dia. Pulangnya itu nih buat jajan, nih buat bensin, segala macem. Karena memang orangnya nggak mau terlihat nggak punya gitu, karena udah kebiasaan. Terus sampai akhirnya dia cerita pengen ngerjain suaminya atau pengen ngebantuin suaminya. Jadi dia pengen juga tuh namanya dia tuh ada di usaha si suami, padahal dia kan istri kedua ya kan, nggak mungkin lah si istri pertama ini ngizinin gitu. Walaupun si istri pertama ini udah tahu gitu, udah tahu. Dan memang katanya dia tuh dapat gangguan dari si istri pertama. Kenapa bisa tahu? Karena memang dari beberapa orang pintar yang kita datengin bilangnya dari si
istri yang pertama. Pokoknya emang ini hidupnya memang maksudnya main begitu-gituan deh bang, ya kan. Sampai akhirnya dia minta anterin ke salah satu tempat buat pesugihan bang. Kenapa bisa ke pesugihan? Karena memang akhirnya si suaminya ini udah nggak kasih duit gitu. Udah ya pokoknya udah abis-abisan deh. Sampai dia itu yang biasanya di perkumpulan kita paling royal, paling si punya duit lah. Akhirnya minjem ke kita gitu. Padahal sih menurut aku nggak terlalu abis-abis banget duit gitu loh. Dan sampai akhirnya dia itu minta aku buat temenin dia itu ke rumah si Abah. Menuju ke rumah si Abah luar biasa. Jalannya setapak. Terus emang di rumah si Abah itu cuman rumah dia doang gitu, yang di situ sekelilingnya tuh kayak hutan gitu bang. Ada rumah penduduk tapi dia jauh banget gitu. Memang di katanya memang di si Abah ini banyak lah yang datang ke situ emang buat pesugihan gitu. Dan nggak langsung ke topik utama pesugihan itu. Jadi kita tuh konsultasi dulu sama si Abah itu ya kan. Waktu itu di hari Selasa kalau nggak salah kita ke sana. Nyampe rumah si Abah itu maghrib. Kenapa aku yang diajak ke sana? Karena aku orangnya kan kalau diajak mau-mau aja, namanya teman ya kan. Ditambah lagi ada kendaraan. Cuma nggak expert banget sampai rumahnya itu serem banget. Sebelum menuju rumah Abah itu hutan-hutan, kuburan-kuburan. Itu aku aja nyetirnya aja luar biasa. Akhirnya nyampe dah tuh di rumah Abah. Kirain mah orangnya bagaimana gitu ya. Orangnya asik, tapi memang udah tua. Cuman ya emang gayanya ya gaya-gaya Abah orang-orang dulu gitu kan. Yang ditanya mau ngapain kesini gitu. Cerita akhirnya dia gimana nih tadinya nih awalnya dia cerita cuman mau giniin si suaminya. Terus akhirnya dia cerita nangis karena suaminya udah beda, udah gak ngasih duit lagi sama dia gitu kan. Akhirnya diarahin deh tuh sama si Abah ini. Pesugihan aja Neng. Aku kan orang awam ya. Tek denger kata pesugihan, anjir serem banget. Tapi ya udah ya namanya istilahnya di sini kan aku cuman nganterin dia gitu. Pesugihan itu akhirnya dia nanya pesugihannya apa yang saya dapat gitu kan. Oke. Pertama yang didapat pasti soal kekayaan, masalah materi. Terus dia dijanjiin di pesugihan itu di daerah Gunung Kawi di Jawa Timur. Nanti setelah ritual itu dan segala macam pokoknya dia dapat sampai 3M. 3M. Ini hari pertama nih bang. Hari pertama. Dia sempet yang tadinya mikir-mikir dulu gitu kan. Karena memang si abahnya ini nyuruhnya itu pikir-pikir dulu. Jangan langsung ini gitu. Karena memang itu udah apa ya, karena dia udah mungkin udah kepentok juga, udah bingung gitu kan. Karena anaknya banyak bang, anaknya ada 10 bang. Gitu. Yang mungkin setiap harinya kan jadinya bingung. Yang tadinya dia duitnya banyak pas segala macam, ngidupin 10 orang anak, ya kan mikir juga dong. Nah akhirnya dia ya udah deh tuh mikirnya untuk ke singkat-singkat aja kayak gitu. Itu di hari pertama. Pokoknya disuruh si abahnya itu udah nanti di ini dulu aja, kalau memang benar, kalau memang serius mau ngambil pesugihan itu balik lagi minggu depan. Oke. Akhirnya dari situ kita pulang tuh hari pertama. Pulang dari rumah Abah. Iya, itu sekitar jam 11 malam bang, bayangin.
ngobrol ngalor ngidul di sana. Akhirnya jam 11 malam kita pulang dari si Abah di hari pertama. Aku yang nyetir itu benar-benar kanan kiri gelap, ya kan, lampu jalan juga nggak selalu ada di kanan kiri. Itu belum apa-apa aja udah merinding banget. Daerah mana? Daerah Bogor tapi pedalaman. Oke. Ya, di situ. Yang ada tiba-tiba apa sih? Kayak ngelempar batu ke mobil, tapi nggak ada orang. Itu pulang dari rumah Abah tuh. Akhirnya kan di jalan kita ngobrolin masalah pesugihan lagi dan segala macam. Gimana menurut lu? Ya gimana ya Kak? Kalau misalnya menurut aku sih mendingan jangan, karena setahu aku yang orang awam, pesugihan itu ngeri banget dah gitu. Takutnya makan korban apa segala macam. Tapi di awal belum diceritain ya masih Abah, ya kan? Akhirnya aku bilang sama dia, udah pikir-pikir dulu. Sampailah di minggu depan. Aku kira dia nggak bakal kesana lagi. Di WA dong. Di WA tuh. Sama di hari Selasa juga minggu depannya. Lu sibuk nggak? Kata dia gitu. Enggak, emang kenapa Kak? Ayo antar gue lagi ke tempat Abah. Yakin sekarang? Ya yakin, udah ayo. Selalu sore jalannya memang. Udah. Hari kedua ke rumah Abah. Perjalanan ke rumah Abah hari kedua menurutku lebih serem, karena mungkin akunya juga mikirnya udah aneh-aneh kan ya. Ke tempat sana lagi dan rumahnya menurutku serem banget. Udah hari kedua nyampe di rumah Abah. Kita nunggu. Karena masih ada pasien 3 orang di sana. Akhirnya setelah nunggu kurang lebih 1 jam baru bisa ketemu Abah. Ngobrol lagi. Kata temanku ini bilang, "Bah, gimana Bah? Saya udah pikirin," katanya gitu. Saya udah nggak tahu gimana lagi. Menurut dia itu dia udah bingung, nggak tahu harus berbuat apa gitu kan. Ya udah, kata si Abahnya, "Yakin Neng," katanya gitu. Ya udah, kalau misalnya yakin harus nyiapin mahar, kata dia kan. Maharnya 60 juta. Gede ya. Gede, itu mahar 60 juta. Ditambah buat peralatan ritual dan segala macam, yang seingat aku itu minyak. Minyaknya juga dihargain 25 juta. Total 85 juta dong. Tapi mungkin pas di situ, pas di tempat itu, pas dijelasin, dia karena menggebu-gebu, karena dibilang sama Simba ini, duit yang kamu keluarin ini gak ada apa-apanya dibanding kamu nanti dapetnya. Karena dapetnya ini kamu bisa 3 miliar. Temenku nanya dong, terus yang jelek-jeleknya di dia tuh apa? Misalnya akibatnya dari itu apa? Si Abah bilang, tenang aja, ini mah gak nyakitin keluarga kamu. Ngomongnya begitu di awal. Ini mah cuman masalah antara yang si perjanjian aja gitu. Jadi gak bakal kena ke anak, gak bakal kena ke orang tua katanya. Paling nanti ujiannya setelah nanti misalnya Neng jadi udah ngasihin mahar senilai 85 juta itu, kita berangkat ke Jawa Timur, ke Gunung Kawi. Jangan pas di ritual itu jangan sampai berdiri gitu, karena pas nanti proses ritualnya itu dia duduk kan, jangan sampai berdiri. Apalagi nanti proses yang terakhir itu nanti ada suara anak minta tolong, dan itu anaknya dia, suaranya menyerupai ya, jadi izinnya itu menyerupai anaknya. Mungkin kalau misalnya menyerupai orang tua, suara suami dia masih bisa gitu. Tapi ketika dibilangin masalah itu ke anak, dia agak down tadinya. Tapi balik lagi si Abah bilang, katanya kamu butuh. Masa cuman ujian begitu aja gak bisa begitu. Akhirnya setelah ngobrol
setelah ngobrol kayak gitu, kita dikasih waktu sama si Abah mungkin 10 atau 15 menit. Tapi harus jawab jadi atau enggak, mundur atau enggak gitu. Karena kita dikasih waktu sama si Abah itu paling lama 3 minggu harus udah bisa ngasih uang mahar ke Abah sama yang minyak itu. Jadi emang minyak itu emang harus, bahasanya gimana ya, dibaca-baca dulu lah sama si Abah itulah gitu. Jadi akhirnya setelah 15 menit ngobrol lah kita berdua, aku sama dia ngobrol. Gimana? Lu mau nggak patungan sama gue? Lah jadi aku. Ya kan? Padahal kan dia yang butuh. Sebenarnya waktu di posisi itu sempat tergiur Bang. Tapi balik lagi enggak. Udah ini urusan lu Kak. Kalau memang lu mau ya udah, ayo kita nyari bareng-bareng lah gitu. Tapi aku nggak mau andil di situnya ya. Karena ngeri banget. Dan akhirnya setelah kita ngobrol, kasih masukan dan segala macam, ya udah setelah 15 menit itu balik lagi ke Abah. Ya udah Bah, saya siap. Dengan 3 minggu 85 juta. Wow. 85 juta. Ya udah kata Abah, siapin aja uangnya. Masalah beli alat-alat ritual apa segala macam biar dari sini. Yang penting mak Neng uangnya aja. Tapi pesannya Abah itu kalau misalnya nanti kita berangkat itu harus di malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon paling enggak ba'da abis asar kita udah di sana. Karena nyiapin segala macem. Ya kan? Nah terus harus nyiapin karung untuk uangnya. Bawa karung, ya karung lah. Kalau nggak salah itu 3-4 karung gitu. Sama kain putih untuk dianya di sana. Udah dijelasin sama si Abahnya peralatannya apa aja yang harus dibawa, ya kan? Ya udah kita pulang dari sana, dari tempatnya Abah ada lagi gangguan Bang. Yang tiba-tiba di pinggir jalan gak ada orang sama sekali di situ malam-malam ya kan, karena memang kita nyampe situ kan masih nunggu. Akhirnya pulang dari sana kan jam 12 lewat malam. Itu luar biasa, ada tiba-tiba cewek berdiri di sebelah kanan, gak ada orang. Dan sempet merinding deh. Pokoknya pulang dari situ emang suasananya luar biasa menurut aku ya. Pas di jalan gede itu ada anak kecil kayak minta tumpangan, anak kecil tapi cewek. Itu pulang dari rumah Abah yang hari kedua. Tapi ya udah kita cuman lihat-lihatan doang. Kalau berhenti nggak ngerti, karena yang si kakak ini nyuruh berhenti katanya kasihan. Lah, kalau misalnya berhenti apa yang terjadi? Aku nggak ngerti deh tuh. Mana malam-malam ya udah. Akhirnya udah tuh. Setelah 3 minggu terkumpullah uang itu 85 juta. Balik lagi ke sana. Tapi kita nginep di sana. Hari Rabunya itu ke tempat Abah. Hari Rabu berangkat, terus peralatan juga udah disiapin sama si Abah. Kamis pagi kita langsung berangkat ke Gunung Kawi. Tapi pas hari Rabunya ini memang dia sempat mandi di tempat Abah dulu nih, Rabu malam. Mandi dengan 7 kembang rupa ya. Kembang 7 rupa. Iya di situ mandi. Istilahnya buat ngebersihin lah kata si Abah. Nginep di sana, dia disuruh bacaan apa aku nggak ngerti ya kan. Pokoknya dia di dalam kamar itu aku nggak boleh masuk. Dia di kamar itu cuman berapa ya? Kalau nggak salah itu 1 jam ada dalam kamar untuk persiapan besoknya. Perjalanan ke sana aja gangguannya luar biasa. Kita jalan itu jadi si Abah ini bertiga, kita berdua. Jadi total di mobil ada kita berlima. Ya, berlima.
di jalannya dia udah banyak gangguan nih bang. Belum nyampe sana loh, baru masih seputaran di tol menuju ke sana aja udah ban bocor lah. Tiba-tiba pintu nggak bisa dibuka nih yang supir. Padahal ya sehat-sehat aja mobil karena emang namanya perjalanan jauh kan emang harus diservis dulu apa segala macam. Tapi memang banyak hal-hal yang aneh menurutku gitu. Akhirnya nyampe lah kita di sana. Kita berhenti menuju ke sananya itu kita berhenti di sebuah kayak apa ya, rumah atau pendopo ya di. Ya seperti itulah rumah-rumah kampung bambu bilik gitu. Ternyata kuncennya akan ngomong sama si Abah sama ini orang bahasa Jawa gitu, aku nggak paham ya kan. Terus ditanya siapa yang mau ini gitu, siapa yang mau di pesugihan kayak gitu kan. Temanku yang bilang saya pak katanya gitu, yakin udah siap dan segala macam. Siap. Nah ternyata si Abahnya ini nggak ceritain mendetail. Pas di sana memang kita diceritain lagi nanti itu bakalan ketika kita sudah ada perjanjian dengan si bangsa jin di sana itu harus siap dan nggak bisa mundur gitu. Satu, ternyata memang itu kenanya ke keluarga. Ternyata bang, kalau dari penjabaran si kuncen ini, ya kan, makanya ditanya lagi nih, jadi atau enggak, siap atau enggak gitu. Karena memang agak beda nih sama si Abah, ya kan. Yang pertama itu yang dikenain ke orang tua ternyata bang, siap enggak? Nanti bakal kenanya ke orang tua. Keduanya itu abis dari orang tua ke saudara alias kakak atau adik kandung. Dan terakhir ke anak gitu. Kalau masalah korbannya atau tumbalnya ya, kalau misalnya dia punya dendam pribadi sama orang, sama suami apa segala macam itu udah otomatis nanti kena. Kalau misalnya yang si keluarganya ini sakit atau apa, dia kenanya itu ke orang-orang yang dia benci gitu bang. Pokoknya udah diceritain lagi begitu, makanya temanku ini ditanya lagi, masih mau maju atau mundur? Temenku cuman ngelirik-lirikan aja sama aku kan, terus dia bilang maju pak. Ya udah, akhirnya mau maghrib itu naiklah kita ke atas, ke lokasi. Naik ke atas, udah pas nyampe di atas itu, dia suruh buka baju. Diganti dengan kain putih bang. Kain putih ya, tanpa, pokoknya nggak pakai dalaman apa segala macam, dia pakai kain putih itu. Alat-alat ritualnya juga udah disiapin sama si Mbah sama si kuncen. Di situ ada kembang 7 rupa, ada minyak yang senilai 25 juta itu, ya kan? Sama ada apa ya? Kayak aku sih lihatnya kayak darah gitu. Tapi aku nggak tahu itu darah ayam yang waktu itu sempat ditanya, sempat dibilang atau darah lain, aku nggak tahu. Pokoknya yang aku lihat cuman kembang 7 rupa, terusnya si minyak itu sama si yang darah itu di mangkok gitu deh. Oke. Akhirnya dia disuruh duduk diem kayak di sebuah goa gitu ya. Di sebuah goa gitu dia duduk dan kita tinggal. Nggak ada yang nemenin. Jaraknya lumayan. Dan di situ dia kayak agak ngeper gitu kan. Rasa takut iya apa segala macam, tapi dia cuman mikirin gue harus punya uang banyak, gue harus bisa ngidupin anak-anak gue gitu, gue harus bangkit, intinya seperti itu.
Dan dikasih waktu akhirnya sama si kuncennya ini paling lama setengah jam. Paling lama 30 menit. Di situ dia cuman duduk dan gak boleh bangun, Bang. Gak boleh bangun ya. Posisinya duduk, gak boleh bangun. Terus dengar suara apapun, pokoknya diem, gak boleh gimana-gimana. Akhirnya dia cerita yang dia rasain di sana pas dia lagi duduk, katanya rame banget. Rame, pada seliweran kayak kunti. Kenapa dia bisa sebut kunti? Karena sosoknya itu perempuan dengan matanya itu yang hitam, terus memang ya menggunakan baju putih gitu. Awal-awalnya dia ngerasain didatengin sama yang kayak kuntilanak, kayak pocong, kayak anak-anak kecil rame gitu. Dia diketawain di situ, Bang. Diketawain. Sempat ngeper dan kaget ya kan. Nah, terus keduanya agak berat gitu karena ada yang nyolek-nyolek dia, nyolek-nyolek di daerah punggung, narik-narik rambut. Itu udah masalahnya udah ngenain ke kulit ya. Tapi dia nggak berani nengok. Cuman ada bisikan, ngapain di sini gitu. Merinding. Terus tapi dia dengar apa? Cuma ingat kata-kata si kuncen atau si abahnya ini bilang, pokoknya kalau ada apapun, suara apapun, diem. Dia cuman harus bisa meditasi gitu kan. Jangan dihirauin. Mau suara apapun, mau diapain. Nah, ketiga kalinya dia ditarik, Bang, kakinya, Bang. Ditarik kakinya. Mau gak mau kan geser dong. Mau gak mau geser dari tempat duduk itu. Nah terus, tapi emang gak boleh melek kan. Dia tetap merem. Dia cuman dalam dirinya dia, ini gue halu gitu. Padahal memang itu terjadi. Ditarik kakinya dia geser lagi ke tempat duduk semula. Itu katanya sempat lama dan itu sempat dia kayak mau lari, ya kan? Ya udah. Nah, yang detik-detik mau terakhirnya ini setelah setelah tadi dia ditarik, akhirnya bener ada suara itu menyerupai orang tuanya yang dia minta tolong gitu kan. Tolong, mama nggak mau di sini, tolong kak, tolong gitu. Itu yang pertama, suara ibunya. Tetap dia nggak mau noleh atau dia nggak gubris. Kedua, suara bapaknya, bener ada suara bapaknya. Neng, kamu begini banget, Neng, tolong Neng, bapak nggak mau di sini gitu. Lulus juga, mau bapaknya mau ibunya, dia tetap stay di tempat duduknya. Dan yang terakhir memang suara anaknya yang paling bontot. Suara anak laki ini yang paling bontot. Dia bilang, Mami aku lapar, Mami. Aku nggak mau makan ini, Mami. Aku nggak mau di sini, aku takut. Gitu. Dia sempat mau melek, Bang. Tapi dia tetap ingat akhirnya. Ini jangan sampai sia-sia gitu loh. Apa yang dia lakuin hari ini, malam ini juga buat keluarga. Sempat lama itu suara anaknya yang minta tolong, Mami aku nggak mau di sini, Mami aku nggak mau gitu kan. Akhirnya setelah suara anaknya itu udah nggak ada, lama-lama kan makin menjauh suara anaknya, ya kan. Nah inilah ada sosok yang nyamperin dia. Sosok ini katanya laki-laki.
Wajahnya sih ganteng bang, kata dia. Wajahnya maksudnya ganteng, gak rusak gitu, gak seperti yang bayangan kita segala macam. Tapi gak ada kaki. Gak ada kaki. Tiba-tiba dia disuruh buka mata, ya kan? Disuruh buka mata. Nah, dia buka mata akhirnya dan melihat sosok itu. Sosoknya memang katanya ini laki-laki dan ganteng, tapi kakinya ada banyak bang. Maksudnya apa ya? Kakinya kalau bisa dibilang ada 8 dan berbulu. Tapi mukanya nggak nyeremin. Makanya kenapa dia nggak lari, nggak apa. Kalau kita kan yang orang biasa aja ngeliat yang begitu, yang aneh-aneh pasti lari dong. Iya. Tapi dia tetap, yang dibilang sama si makhluk ini bilang, ngapain dok? Gitu. Kamu butuh uang yakin? Gitu. Terus akhirnya itu dia giniin tangan, apa sih namanya nih? Nadain tangan begini ya. Tiba-tiba nadain tangan begini. Ininya tiba-tiba berdarah bang. Ininya tiba-tiba berdarah. Karena memang sebelumnya itu udah disiapin kayak kertas perjanjian. Memang kertasnya itu ada. Dan tiba-tiba dia begini, darah ngocor di kertas itu. Itu perjanjian darahnya sama makhluk itu. Setelah darahnya udah di kertas itu, si makhluk cuma bilang, udah tenang aja, saya akan bantu kamu. Tapi setiap malam Jumat kamu harus siapin atau ketemu dia. Jadi bahasanya gimana ya bang ya? Pokoknya malam Jumat itu dia harus ngosongin waktu atau ada di suatu rumah kamarnya dia tuh, dia pasti bakal datang nemuin si kakak ini. Oke, untuk melakukan ritual ya. Siapin kata dia gitu. Ya udah setelah, dan itu katanya tiba-tiba ngilang. Udah, kenapa udah bisa dibilang selesai? Karena daun kering itu banyak jatuh bang. Padahal nggak ada pohon. Malam itu kan kita disuruh bawa karung ya. Jadi daun-daunnya itu ditaruh di karung. Total ada 4 karung. Karung yang besar-besar ya. Ada 4 karung. Dan bilangnya si Abah ini jangan dibuka sebelum kita pergi. Pokoknya kalau udah nyampe rumah baru dibuka. Apa yang aku lihat di sana real, itu daun bang, daun kering, ya kan? Tapi setelah udah nyampe di rumah, kita buka, nyata duit bang, duit banyak banget. Jadi nggak ada yang namanya daun-daun kering. Jadi emang pas di situ aku ngelihatnya daun. Malah ada kebesit. Bohong nggak, masa daun kita bawa pulang gitu kan. Dan ternyata beneran duit bang. Luar biasa. Setelah itu akhirnya setelah udah dari Gunung Kawi ya kan, udah ngelihat sendiri duitnya ada. Ya udah akhirnya dia mau bikin apa aja, mau usaha apa aja gitu. Terus dia, itulah hebatnya dia. Tapi menurutku gak bagus sih duit begituan dia buat nyantunin anak yatim gitu bang ya. Nah tapi dia sosialnya memang tinggi. Oke. Akhirnya berjaya dia tuh. Dia buka lagi usaha dengan yang sama kayak suaminya. Suaminya tetap lagi down, tapi dia buka usaha pakai uang itu akhirnya. Pakai uang itu. Dan gak nyampe lama. Sebulan tuh emang udah
Udah kelihatan usahanya makin maju, makin berkembang, pokoknya sukses lah. Mobilnya ganti-ganti, rumahnya juga dia beli lagi ya kan. Pokoknya emasnya bererot, berlian dah apa segala macam, pokoknya luar biasa. Sempet iri sih bang, sempet iri gitu kan. Tapi takut lah kalau masalah pesugihan gitu. Oke. Jadi dia bilang, iya setelah di sana itu pokoknya setiap malam Jumat gue nggak boleh kemana-mana. Pokoknya gue harus diem di rumah. Nanti si makhluk itu ada nyamperin. Awalnya sih aku nggak percaya bang ya. Tapi setelah dia ceritain minggu pertama, minggu kedua sampai terus-terusan dia cerita. Kenapa bisa percaya? Karena ngebekas di badan, lebam. Oke. Aku bilang ngapain? Emang dia ngapain? Ternyata minta. Begitu setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat itu dia minta begitu sama si kakak. Terus setiap sebulan sekali minta tumbal. Sebulan sekali. Udah sama dia dibegituin. Terus dia minta orang gitu kan. Tapi karena emang dia ngerasa udah keenakan gitu bang ya, udah ngerasa keenakan, dipikirnya dia nggak bakal terjadi sama keluarganya gitu kan. Akhirnya yang pertama diambil orang tuanya, ibunya. Nggak lagi sakit tiba-tiba meninggal. Mendadak gitu ya. Mendadak, tiba-tiba mendadak. Oke. Terus akhirnya, tapi dia berpikirnya tuh nggak ke arah sana gitu loh. Padahal sih menurutku udah ada sinyal-sinyal. Karena sebelum si ibunya meninggal ini, sinyal-sinyal kayak si anaknya atau di rumahnya itu kayak diteror. Jangankan istilahnya keluarganya, aku aja yang nemenin gitu, tanpa aku perjanjian, aku aja ikut diteror bang gitu. Jadi gangguan yang aku alamin ya pribadi setelah pulang dari Gunung Kawi sana, tiba-tiba tuh kalau mau tidur setiap malam ya kan, di tempat tidur tuh pertama ngerasanya nggak nyaman, kedua tuh kayak rep-repan, kayak ditindiin, kayak apalah aku nggak bisa napas gitu, walaupun udah bacaan apapun nggak bisa napas, ya kan. Dan emang si makhluk itu wujudin diri gitu. Aku mau cerita sama siapapun orang nggak bakal percaya. Aku cuma bisa cerita sama si kakak ini gitu. Dan ciri-cirinya ciri-ciri si makhluk ini memang ya namanya jin lah, bisa menyerupai ini itu kan. Tapi waktu pas dia datang ke aku itu bentukannya kayak Mbah Wowo. Aku manggil Gondorwo tuh Mbah Wowo ya, Mbah Wowo lah. Karena bulunya tebal banget gitu, tinggi, hitam, terus mukanya serem, air liurnya jatuh-jatuhan. Kenapa bilang jatuh-jatuhan? Karena memang aku ngerasanya dia netesin itu gitu. Air liurnya itu basah gitu ke kulit aku gitu. Itu yang bener-bener luar biasa, aku takut banget masalah yang itu. Yang kedua lagi, bau-bau anyir. Tiba-tiba di rumah bau-bau anyir, bau amis, padahal memang nggak ada bau-bau yang kayak gitu. Terus tiba-tiba juga, ini yang paling ekstrim, menurutku ini paling ekstrim. Tiba-tiba di dapur itu ada belatung bang, banyak banget itu belatung. Padahal memang nggak ada sampah atau apa atau bangke atau segala macam, nggak ada, ya kan? Aku bersihin, aku pakai bacaan apa segala macam. Ternyata berapa menit kemudian aku tinggal ada lagi. Jadi gangguannya itu memang enggak di keluarganya dia aja. Aku yang ikut nganterin pun ikut kena. Sampai nggak bisa tidur, sampai harus
nungguin subuh kalau tidur. Kenapa? Karena kan aku tinggal sendiri ya, aku ngekos sendiri. Itu parno banget kalau udah jam 12 ke atas pasti aku keluar. Aku nongkrong, aku ngopi. Karena apa? Takut bang di rumah sendirian. Karena ada aja yang tiba-tiba ngetok-ngetok kaca lah, tiba-tiba bunyiin piring lah atau apa itu. Makanya sempat lama aku nggak di rumah tuh kalau udah jam 12 malam. Akhirnya pulang itu abis subuh atau jam 6 pagi baru pulang ke rumah. Karena memang takut banget gitu. Nah tapi balik lagi ke si kakak tadi. Itu yang pertama kan tadi yang diambil ibunya, ya kan? Selang 3 bulan kemudian kalau nggak salah ya, itu kakak kandungnya. Tapi kalau kakak kandungnya ini tabrakan bang, dan akhirnya meninggal. Tapi di situ dia belum sadar kalau memang itu akibat dari pesugihan itu. Masih belum sadar, masih ngerasanya ya takdir, ngomongnya gitu. Padahal aku udah ngingetin. Karena di sini kan yang kena dampak bukan dia doang, aku juga kena gitu kan. Cuman masalahnya kita nggak bisa stop, kita nggak bisa berhenti bang. Ya. Terus setelah abis dari kakaknya, ini malah ke suaminya. Karena memang dia kan, oke lah kata dia, mungkin dia minta dalam hati, jangan ambil keluarga gue deh kalau emang misalnya ini gitu bahasanya ya, ambil suami gue aja. Tapi ternyata suaminya itu nggak sampai yang meninggal bang, tapi sama lagi kejadiannya tabrakan, cuman kaki patah, tapi nggak sampai meninggal. Itu ke suaminya. Anak-anaknya sakit-sakitan bang. Akhirnya anak-anaknya sakit-sakitan setelah istilahnya sudah jaya-jayanya di apapun dia beli gitu kan. Nah jangka waktunya itu cuma setahun bang, memang jangka waktunya cuma setahun. Jadi setelah udah berjaya-jayanya hampir mau habis ya pesugihannya itu, hampir mau habis. Ini malah ke anaknya yang sakit-sakitan, dia udah bawa ke dokter, tetap sakit. Jadi gantian. Jadi uangnya itu habis cuman buat berobat anaknya bang ke dokter. Gitu. Sampai akhirnya saking ketakutannya sendiri, setiap malam Jumat itu dia yang tadinya mungkin dia menikmati. Kenapa aku bilang menikmati? Karena kemarin-kemarin gak ada masalah gitu kan. Akhirnya ketakutan sendiri, dia datengin apa ya, Pak Ustadz atau Kiai ya, Kiai lagi atau apa. Dia pengen berhenti, tapi tetap kata Pak Ustadznya nggak bisa. Kemarin ini memang perjanjiannya cuma sampai pesugihannya ini cuma setahun gitu bang. Jadinya ya menurutku luar biasa deh. Akhirnya sampai sekarang setelah berjaya, abisan, usahanya tutup, mobil dijual, rumah dijual, sekarang nggak ngapa-ngapain nih bang. Berarti habis total. Karena apa ya? Tiba-tiba tuh rekan bisnisnya putus kontrak. Apapun yang dia kerjain nggak pernah berhasil, gitu. Dan habis. Dia sendiri berarti sampai sekarang masih sehat-sehat aja, tapi dengan nggak ada hartanya itu. Kalau dibilang sehat normal sih menurut aku enggak ya. Karena sama badan makin kurus, makin kelihatan, yang tadinya seger ya makin kelihatan tulang gitu loh bang. Jadi sakit-sakitan gitu. Cuman yang parah anaknya dia yang terakhir jadi kayak apa ya, suka ayan gitu loh bang. Oh, kejang gitu ya. Iya, suka kejang kayak gitu. Jadi ya
dari 10 anaknya itu yang paling parah menurutku ya ini, yang terakhir. Oke. Yang lainnya eh, Yang lainnya juga sama, nggak normal menurutku. Sakitnya nggak normal. 10 anak ngadepin 10 anak yang itu sakit semua, nggak ada yang normal sama sekali. Nggak ada. Ya Allah. Udah mah dia kehilangan ibunya, kakaknya. Ya sekarang ya mau gimana? Tapi dari ke-10 anaknya itu nggak ada yang jadi korban, maksudnya korban kayak meninggal gitu. Kalau meninggal sih nggak ada, tapi maksudnya sakit loh bang, sampai cuman diem aja di rumah tuh ada, cuma tiduran doang. Terus ketakutan gitu. Jadi layaknya apa ya? Ya pokoknya nggak normal deh. Aktivitasnya juga ya cuman di rumah aja, dia nggak berani keluar. Kebanyakan anaknya itu ngobrol sama orang lain tuh takut. Oke. Oh berarti dia pesugihannya ini modelnya kayak ini ya, jadi kayak kontrak jadi ya. Iya. Cuma setahun gitu. Jangka waktunya 1 tahun. Sugihan, makanya kemarin tuh sempat dibilang sama si Abah, pokoknya kalau pas lagi ada uangnya itu kamu beliin apa aja gitu, karena buat aset dia kan. Ya udah dilakuin, cuma tetap aja habis juga. Namanya uang itu ya, uang gaib ya. Uang yang nggak datangnya dari jin gitu ya, pasti habis lagi gitu. Nah selanjutnya berarti waktu mereka setiap malam Jumat kan dia harus menyiapkan ruangan ya untuk menunggu untuk menemani si jin ini. Berarti ini jin yang kakinya 8 itu setan atau genderuwo atau setan tuh namanya? Iya, tapi katanya pas datang ke rumah itu dia wujudnya itu beda-beda. Kadang menyerupai yang di Kawisana, kadang menyerupai suaminya, gitu untuk berhubungan. Tapi masalahnya setelah sudah 1 tahun ini, ya tetap si makhluk ini tetap datang, walaupun udah habis masanya, duit mah nggak ada, tapi tetap datangin ke dia. Kan sampai akhirnya si kakak ini cerai sama suaminya. Suaminya memilih yang pertama, ya kan. Jadi dampaknya ke dia setelah dia dicerai sama si suaminya ini, sama laki-laki lain nggak ada yang ini, nggak ada yang mau gitu loh. Ya orang ngelihat juga lah anaknya banyak. Ya mungkin itu ya bang. Tapi yang lainnya lah, maksudnya ada gangguan-gangguan dari si ini memang. Menurutku sih dibikin sama si makhluk ini biar dia nggak sama si manusia lain gitu loh. Maunya sama dia aja. Menurutku gitu. Sampai dia tuh udah deket ya sama beberapa laki-laki yang duda segala macam. Mental. Gitu. Nggak sampai nikah. Jadi malah ujung-ujungnya dia selesai pesugihan malah dia terjerat sama si iblis ini ya, si jin ini ya. Jadi kan kayak udah nempel di dia. Jadi kayak menikah sama jin gitu ya. Iya kayak semacam itu. Habis si jinnya kan datang mulu. Setiap malam Jumat itu pokoknya dia ya gitu. Kalau misalnya dia sampai malam Jumat itu nggak ada di rumah, jadi tuh apapun misalnya dia di jalan atau apa, pasti ada aja sialnya dia. Jadi malam Jumat itu memang dia khusus nggak kemana-mana, takut. Waktu itu pernah dia lupa kalau malam Jumat, tiba-tiba dia jatuh dari motor, kesleo kakinya. Akhirnya dia ingat sendiri, oh iya sekarang malam Jumat gitu. Jadi pengen ngelepas dia udah kemana-mana susah bang. Karena keterikatan itu, masalahnya udah perjanjian darah juga. Dengan yang di tangannya tadi itu ya. Pokoknya ngeri banget ya, apalagi udah perjanjian sama itu. Harusnya kan kalau logika kita ya, harusnya kalau udah setahun udah, ternyata enggak. Tetap diintilin. Ya namanya tipu daya setan. Betul. Kita nggak bisa berbuat apa kalau
udah perjanjian sama setan nih. Jadi mereka mau ngadakan tipu daya lagi dengan bekerja sama si dukun itu. Sampai akhirnya itu mungkin ada salah satu ajengan ya yang bilang dia tuh udah, karena badannya dia wangi, karena dia jadi disenengin sama si makhluk itu. Bahasanya wangi. Iya, tulang wangi ya kalau orang-orang menyebutnya itu. Oh, tulang wangi apa tulang renggang apa kayak gitu ya. Iya ada kayak gitu orang nyebutnya. Iya pokoknya begitu deh Bang. Tapi kalau gangguan untuk kakak sendiri itu cuma di kayak yang genderuwo itu aja, Mr. Wowo ya. Iya Mr. Wowo itu ya yang dia wujudin ya. Sampai air liurnya itu iya lebam-lebam di tangan. Lebam-lebam di tangan walaupun udah bebacaan apa aja tetap aja. Kayaknya sakti banget itu dia. Berarti kayak dipegang gitu dong? Iya. Dipegang tangan, pernah dicekek juga, ngerasa dicekek gitu loh, ngerasa dicekek. Sampai ya susah napas. Gitu. Tapi nggak ngerasain yang lain-lain gitu Kak? Kan biasanya kan yang kita tahu kalau genderuwo itu kan mereka memang memangsa kayak kaum Hawa ya. Mereka untuk berhubungan gitu. Biasanya kayak gitu yang saya tahu ya kalau genderuwo. Kalau itu dalam mimpi. Kalau kemarin kan yang pas kejadian yang aku ngerasa dia hadir, dia ada, itu nggak ngimpi. Kayak ditaekin, dicekek, yang nggak ngerti lah dia mau ngapain. Kalau misalnya ngimpi, pernah beberapa kali. Gitu. Oke. Serem. Terus ini berarti ya udahlah ya kalau nasib si kakak ini ya, si Mawar. Ya mungkin sekarang nggak tahu dia mau ngapain mungkin hidupnya ya. Bingung Bang. Bingung. Karena kayak mau dia usaha apapun susah, kayak ditutup gitu. Ya mudah-mudahan anak-anaknya ya bisa sehat ya. Kasihan ya kalau ngeliat anak-anaknya ya. Terus ada juga mungkin dari anaknya juga yang sudah bisa mencari nafkah biar bisa membantu keluarga ya. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Kayak kasihan saya dengarnya. Jadi ibunya udah kayak gitu. Kalau misalkan anaknya 10 dan mereka semua nggak kerja kan kasihan. Iya. Kan dari mana akhirnya jadi gelandangan, jadi gembel mereka. Oke, Kak Jenny, ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin ada pesan-pesannya ke penonton, silahkan. Oke. Pesan aku sih untuk semuanya ya, kalau misalnya lagi dalam keadaan benar-benar kita lagi diuji banget, apalagi soal ekonomi, lagi terpuruk banget, jangan sekali-sekali tuh kalian tuh ngambil yang singkat-singkat gitu, biar cepet kaya lah, biar apa segala macam. Namanya kita lagi diuji itu harus datang ke Allah lah gitu istilahnya ya. Nggak ada istilahnya, nggak ada solusi. Pasti ada solusi kalau misalnya kita menerima keadaan kita, menerima takdir kita, pasti Allah kasih solusi. Inna ma'al yusri yusra, ya kan? Iya, betul. Iya, jadi pokoknya jangan main-main atau bersekutulah sama bangsa-bangsa begituan. Tetap aja di jalurnya. Nggak mungkin Allah nggak ngasih rezeki, pasti. Ketika kita diuji, apalagi habis-habisan, itu pasti Allah itu bakal ngasih yang indah-indah buat kalian. Betul sekali, Baji Ustadz. Oke, Kak Jenny, terima kasih. Wah, keren banget tuh tadi wejangannya ke penonton ya, pesan-pesannya. Oke, JPacker, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Kak Jenny. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Ustadz, terima kasih. Nih ceritanya keren, pesan-pesannya keren loh Kak tadi ya. Iya. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Sampai jumpa.